korelasinya kalau demokrasi ini bisa menyuburkan penjilat kekuasaan atau seperti apa, Prof? Dalam pandangan jenengan kalau kita tarik ke hal yang paling fundamental. Iya, sebenarnya bukan hanya demokrasi, sistem lain seperti monarki itu juga membuka peluang ya Bisa seorang ya, Prof? pegawai atau andahan ya itu mempunyai ya jiwa penjilat penguasa. Oh, oke, Bahkan oke. kadang berani ya menyuap penguasa untuk kepentingan dirinya sendiri agar apa? Dia dipilih, dipertahankan, tidak direshuffle atau untuk keuntungan materi yang berlipat. Nah, ketika Oke. kitab suci itu dipinggirkan, maka ukuran baik buruknya itu kan berarti hanya persoalan kesepakatan atau konsensus. Ya Ya, konsensus betul. warga aja di situ. Ya akhirnya apa? Hmm. Yang akan ya yang dijalankan ya prinsip Emil Durkheim itu ya mayoritas itu menjadi penentu. Ya, ya. Ya mayoritas itu di bawah kendali beberapa orang ya. Kalau sekarang kita sebut namanya oligark gitulah ya. Itu bisa penguasa ataupun itu juga pengusaha. Jadi yang menjilat itu bukan menjilat ke penguasa, atau pengusaha pun juga bisa menjilat penguasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, kita akan bicara kawan jenengan di PI, Prof. Ya. Pak Ngabalin. Betul. Ya, Prof. Gini, Prof. Jadi di media sosial ini beredar video tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP, yaitu Ali Mokhtar Ngabalin, yang beliau nampak mencium tangan seseorang. Nah, diduga orang tersebut adalah kepala KSP, Jenderal TNI Muldoko. Nah, berikut videonya, Prof. Ini dengan beliau ya sebagai tenaga ahli utama ya. Ini patutkah hal tersebut dilakukan di hadapan publik, Prof? Saya kira itu kok tidak patut diduga kan. Memang itu Pak Muldoko toh. Oh gitu ya. Jenengan hakul yakin, Prof, Pak Muldoko Aku itu. yakin saya itu Pak Muldoko itu. Oke, baik, baik. Kalau Hmm. saya sih menilainya wajar ya Mas. Ya seseorang pegawai biasa itu kan ya tampak sungkem ya mencium tangan Hmm. ketua atau pimpinan di situ gitu. Oke, Jadi oke. menurut saya tidak ada yang aneh. Yang perlu diperhatikan itu ada apa di balik perilaku itu kan gitu. Apakah itu Yes. sudah menjadi kebiasaan di kantor KSP ya kesehariannya begitu Hmm. atau hanya sifatnya insidental. Nah, Oke. atau perilaku tersebut diartikan secara negatif bahwa kebiasaan patuh tunduk menyerah ya apa kata pimpinan ya bahkan Ya. bila perlu itu menjilat gitu ya agar pimpinan Oke. senang ya istilahnya ada ABS itulah ya asal bapak ABS ya. senang kan itu apa termasuk itu nah semua kemungkinan Hmm. bisa saja terjadi jadi dalam Ya, hal ya. ini secara umum sih saya melihat perilaku Ali Mokhtar Ngabalin itu netral nah, nilainya ya Ya. tergantung konteks ya siapa Ya. yang memaknainya begitu. Nah, masalahnya beliau itu juga punya rekam jejak ya. Karena di kesempatan lain Pak Ngabalin ini ngaku nggak keberatan, Prof, dijuluki Eh. Raja Penjilat. Kan pernah ngaku sendiri mendeklarasikan seperti itu. Iya. Dia kan bahkan pernah ngaku, Prof, bahwa dirinya itu rela menjadi penjilat atau menjilat ini demi menyelamatkan bangsa Indonesia. Pernah kan? Jenengan mungkin pernah Mhm. dengar ya, Prof ya. Ya. Nah, adakah pemahaman tentang penjilat ini berkonotasi positif, Prof? Kok bisa-bisanya bilang menyelamatkan generasi dalam pandangan jenengan gimana ini, Prof? Kalau pandangan saya begini ya, penjilat dimanapun itu bermuatan buruk ya. Tidak ada yang bermakna positif itu. Jika ada yang memaknai positif itu saya kira hanya merupakan bentuk apa ya istilahnya apologis itulah ya atau pembenaran saja itu. Oke, oke. Nah, saya kira kok generasi yang akan datang itu tidak butuh penjilat ya, tetapi butuhnya itu petarung. Nah, gitu ya. Petarung. Hmm. Yaitu apa? Ya orang-orang yang berani menyatakan kebenaran dan keadilan di depan orang lain, sekalipun kepada atasannya. Ya tentu dengan cara-cara yang etis, Mas. Kan ada atau cara-caranya Betul, betul. menyampaikan
kebenaran dan keadilan. Jadi yang diharapkan bukan penjilat yang suka menyembunyikan kebenaran dan keadilan demi menyenangkan atasannya atau orang lain. Itu. Artinya nggak ada positif-positifnya, Tak Prof, yang penjilat ada, itu itu ya. hanya apologis itulah ya, atau pembenaran aja itu. Oke, ya, jadi gini Prof, kalau kita tarik ke hal yang paling filosofis misalkan Prof ya. Jadi kita kan selalu memaknai bahwa demokrasi itu pahamnya itu antroposentris ya, antroposentrisme dan juga kadang diartikan sebagai antropomorfisme ya. Yang ini menjadikan manusia itu menjadi otoritas pembuat hukum dan perundang-undangan. Yang bahkan dalam satu sisi membuang atau menggeser kitab suci sebagai sumber konstitusi. Nah, apakah karena ini ada kaitannya, Prof? Kalau kita tinjau secara filosofis, korelasinya kalau demokrasi ini bisa menyuburkan penjilat kekuasaan atau seperti apa, Prof? Dalam pandangan jenengan kalau kita tarik ke hal yang paling fundamental. Iya. Sebenarnya bukan hanya demokrasi ya, sistem lain seperti monarki itu juga membuka peluang ya seorang Bisa ya, Prof? pegawai atau andahan ya itu mempunyai ya jiwa penjilat penguasa. Oh, oke, Bahkan oke. kadang berani ya menyuap penguasa untuk kepentingan dirinya sendiri agar apa? Dia dipilih, dipertahankan, tidak direshuffle atau untuk keuntungan materi yang berlipat. Nah, ketika Oh, oke. kitab suci itu dipinggirkan, maka ukuran baik buruknya itu kan berarti hanya persoalan kesepakatan atau konsensus. Ya Ya, konsensus betul. warga aja di situ. Ya akhirnya apa? Hmm. Yang akan ya yang dijalankan ya prinsip Emil Durkheim itu ya mayoritas Hmm. itu menjadi Ya, penentu. ya. Ya mayoritas itu di bawah kendali beberapa orang ya. Kalau sekarang kita sebut namanya oligark itulah ya. Itu bisa penguasa ataupun itu juga pengusaha. Jadi yang menjilat itu bukan menjilat ke penguasa toh, tapi juga bisa penguasa. Pengusaha maksud saya. Pengusaha pun juga bisa menjilat penguasa. Jadi gitu aja. Semua itu Ya, ya. lebih tergantung pada kesepakatan manusia lah. Dan ya tentu saja itu sesuai dengan tujuan dari orang-orang yang berkuasa. Dalam hal ini adalah ya peng-peng itu penguasa dan pengusaha itu Ya, yang ya, betul. menjalankan itu. Jadi kalau di demokrasi memang demikian ya. Jadi ukuran-ukuran itu bukan ukuran kebenaran-kebenaran yang sifatnya ilahiyah ya kitab suci meskipun mestinya kitab suci itu menjadi sumber dari konstitusi. Tapi ketika demokrasi itu lebih ke pragmatisme, kemudian juga yang dipentingkan angka-angka atau saya sebut Betul, sebagai betul. numerik demokrasi itu, maka Ya. itu sudah pasti akan mengutamakan lebih ke antroposentris dan antropomorfisme. Morbisme. Oke, oke. Ya. Iya, Prof. Jadi kalau berangkatnya dari situ, kita juga melihat, Prof. Kadang dalam praktiknya demokrasi ya, di dalam sistem ini, para penista agama dan berbagai macam bentuk perilaku amoralitas, justru ini ada di lingkaran kekuasaan. Tapi sebaliknya, dan ini juga menariknya itu, justru ketika ada orang yang menawarkan gagasan-gagasan teosentrisme bukan antroposentrisme, ini justru menjadi serangan ya, menjadi sasaran empuk ya bagi para radikal yang sekuler ya, sekuler radikal gitu. Iya, Ya, iya. dalam pandangan jenengan melihat fenomena ini gimana, Prof? Sebenarnya kan begini ya, kalau demokrasi kan sering dikatakan government of the people, by the people, and for the Ya, people. betul. The people. Ya. Jadi demokrasi itu berarti istilahnya kedaulatan di tangan rakyat kan gitu, Ya, yang yes. telah diwakili oleh para para legislator gitulah ya dari Ya. atau mungkin juga kalau kita bicara lebih sempit dari partai ya fraksi-fraksi itu. Praksi. Nah, Betul. semua yang mengatur warna Indonesia itu sebenarnya kalau saya amati itu fraksi. Ya, Praksi. jadi fraksi itulah yang menentukan pembentukan hukum dan penegakannya yang bekerja sama dengan presiden kan begitu. Nah, di tangan penguasa yang zalim, hukum itu tidak lain merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Sehingga saya kira benar itu kata Donald Black itu bahwa nanti akan terjadi
downward law is greater than upward law. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumbul ke kawan. Nah, kebetulan di era sekarang ini kan kita tengarai ya. Saya merasakan memang umat Islam menjadi sasaran empuk ya bagi penguasa yang ya dalam hal ini untuk dijadikan sasaran tembaknya. Apakah itu program deradikalisasi, ya, lalu ada istilah ekstremisme, kemudian ada terorisme, ada narasi-narasi yang lain ya. Dan itu kemudian kan memunculkan yang saya kritik itu ada narasi-narasi kampus radikal, masjid radikal, dosen Profesor radikal, radikal. ya kan? Profesor radikal dan moderat kan tuh ada moderat, kan begitu santri ya, pesantren radikal, kan itu ada semua itu. Nah menurut saya itu sebagai impact saja kalau hukum terlalu mengabdi pada penguasa ya nanti arahnya ke sana. Meskipun saya katakan hal-hal itu lebih berbau politis dibandingkan dari sisi hukumnya. Jadi dalam ini ya saya minta semua elemen menahan diri lah untuk tidak mudah mengklasifikasikan secara diametral itu ya antara misalnya santri, abangan, radikal, moderat. Itu kan narasi-narasi waktu kita dalam masa penjajahan yang Snokhorgonnya itu sebagai kaum orientalis itu. Nah, menurut saya rangkul semua elemen, tapi bukan KKB dirangkul ya, merangkulnya itu dalam rangka apa itu harus ada penindakan dan memang harus ada sikap tegas. Kalau sudah separatisme, terorisme itu harus ada sikap tegas dari negara. Ya, tapi merangkulnya itu dengan tetap menjaga marwah baik sebagai pribadi maupun kelompok, apakah itu pegawai ataupun juga aparat. Jadi kembali ke persoalan ini ya tentu kita tidak berharap ya di balik atau di seberang umat Islam itu berdiri para radikalis sekuler. Luar biasa ya, Prof. Terima kasih ya. Ini dari ngabalin sampai ke radikalis sekuler ini berbicara. Ya, terima kasih Prof. Suteki ya. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan terakhir ya terkait dengan Pak Ngabalin dan gesturnya yang banyak diulas itu. Baik ya. Terima kasih Prof. Suteki ya. Jangan lupa Puan dan semua untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.